Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Medlin Channel. Seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan yakin pasti bisa. Oke? Baiklah, kita akan membahas soal bangun ruang sisi lengkung untuk variasi yang pertama. Langsung saja kita mulai dari soal yang seperti ini. Contohnya, sebuah tenda anak-anak dengan pintunya berbentuk setengah lingkaran dan alas tenda berbentuk persegi, sisinya 4 meter. Nah, luas permukaan tenda tanpa alas itu yang diminta ya. Luas permukaan tenda tapi tanpa alas, jadi lebih mudah malah. Nah, sekarang untuk melihat ini sebetulnya bangunnya seperti apa, ini bisa dianggap sebagai tabung ya. Tabung ini yang dibagi dua atau setengah tabung. Jadi seperti ini. Maka bagaimana jawabnya? Berarti setengah tabung kita lihat dulu jari-jarinya. Karena di sini diketahui 4 meter, berarti jari-jarinya jadi 2 meter. Nah, sedangkan luas permukaan tenda berarti luas tengah tabung, maka rumusnya jadi setengah kali rumus luas tabung, ingat? Ya, ini seperti ini ya. Tinggal kita ganti angkanya. Tapi ini masih ada yang bisa dibagi. Ini setengah atau dikalikan 2 gitu ya. Jadi tinggal yang ini, tinggal pi R kali R plus T. Sekarang kita masukkan angkanya. Ini 2 jari-jarinya, ini di sini tingginya 4. Sudah langsung ketemu. Ini 2, ini 6 ya, 2 kali 6 jadinya. Itu jadi 12 pi. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Sekarang ada sebuah gelang. Ya. Gelang lebarnya 2 cm, diameternya 24, ini 24. Ini lebar gelang maksudnya ya, 2 cm. Lalu ini lingkaran yang luarnya 30 cm diameternya. Yang ditanya volume gelang. Nah, ini jari-jarinya sudah sekalian ya, biar mudah ini ya. Jari-jarinya berarti 12 dan jari-jari lingkaran luarnya 15. Bagaimana? Volumenya mudah saja, berarti volume tabung yang besar dikurangi volume tabung yang kecil. Rumusnya masih ingat? Nah, langsung kita masukkan saja angkanya. Berarti pi kali jari-jari yang luar 15, tingginya sama 2 ini ya. Hanya beda di sini. Hanya beda jari-jarinya saja. Jari-jarinya yang ini 15, ini 12. Sekarang kalau kita faktorkan. Kita faktorkan yang sama ini pi dan 2. Pi dan 2 bisa kita faktorkan, kita pisahkan. Kita keluarkan, di sini tinggal 15 kuadrat dikurang yang ini 12 kuadrat. Masih ingat pemfaktoran yang seperti ini? Selisih 2 kuadrat. Masih ingat yang satunya plus, satunya min, atau satunya positif, satunya negatif? Ingat? Ingat ya. Jadi ini 15 plus 12, yang ini 15 min 12 atau dikurangi 12. Jadi ini jadi 27, yang ini jadi 3. Jadi tinggal mengalihkan saja. 2 kali 3, 6. Jadi 27 kali 6. Mudah kan ya? 27 kali 6. 6 kali 20. 120 ditambah 42. Jadi ketemunya 162 pi.
Ini mudah saja kalau mau diselesaikan didesimalkan ya tinggal pi-nya dikalikan yaitu 3,14. Mengerti ya? Oke, kita teruskan lagi soal yang berikutnya. Ada sebuah tumpeng berbentuk kerucut. Tingginya 36 cm dan diameter alasnya 30 cm. Ini bagian atas tumpeng dipotong secara mendatar setinggi 12 cm. Nah, ini sekarang pertanyaannya bukan pilihan ganda ya, soalnya bukan pilihan ganda tapi esai. Ini volume tumpeng yang tersisa. Lalu luas permukaan tumpeng juga yang tersisa juga termasuk alasnya. Ini sengaja sudah langsung ditunjukkan dengan gambar yang pakai ukurannya supaya lebih mudah. Jadi di sini tadi diketahui tingginya 12, lalu diameternya 15 berarti diameternya 30 berarti jari-jarinya 15. Tingginya 36. Nah, kalau kita lihat di sini ini 15 ya. Ini 36. Masih ingat triple Pitagorasnya? 15 dengan 36. Ini FPB-nya atau sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi ini FPB-nya 3, jadi ini 15 itu berarti 5 kali 3. Ini yang 36 12 kali 3. Jadi berarti ini kalau di sini 12 kan 12 kali 3 tadi ini ya. 12 kali 3 ini tingginya yang ini yang dipotong itu tingginya 12. Berarti yang ini juga jari-jarinya juga ya tadi ini 12 kan sepertiganya dari 36. Maka yang ini jari-jarinya juga sepertiganya dari 15 ini. Jadi berarti masih ingat triple Pitagorasnya 5 tingginya 12 gitu ya. Maka nanti ke sini sebagai garis miring atau sebagai garis pelukis juga sudah tahu ini ya. Mari kita hitung dulu yang A. Ya, yang A. Volumenya berarti sisanya berarti volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Jadi langsung kita masukkan angkanya seperti ini. Ada yang bisa kita bagi. Nah, ini dibagi 3 jadi 12. Yang ini juga begitu ya. Nah, ini jadi angkanya lebih kecil, lebih mudah menghitungnya. Maka sekarang ini bisa kan menghitungnya? Ya. Ini 225 dikalikan 12 ya. 225 dikalikan 12. Kalau mau difaktorkan sebetulnya bisa, tapi ini juga menghitungnya tidak begitu sulit, maka kita hitung saja biasa 225 kali 12. Sedangkan yang ini kan 25 nih, 25 kali 4 100 ya. Sudah, ini karena mudah kita hitung apa adanya saja begini. Ini dikurangi jadi tinggal 2600. Oke, sekarang untuk yang B, luas. Untuk luas. Luasnya di sini karena termasuk alasnya ya kita tulis luas alas. Luas alas ditambah ini luas alas juga tapi luas alas yang kecil yang ini nih. Ya, luas alas yang besar ini ditambah luas alas yang kecil. Lalu luas selimutnya, karena selimutnya tinggal yang ini, berarti luas selimut yang besar dikurangi luas selimut yang kecil. Yang ini ya. Oke, sekarang tinggal angkanya. Ya. Luas alas yang besar berarti pi R kuadrat, R-nya 15, yang kecil 5, jadi 5 kuadrat kali pi. Ya.
Lalu yang luas selimut yang besar dikurangi luas selimut yang kecil, ini di sini 5 kali 13, ini kelipatannya nih ya. 15 dibagi 5, 3. 39 dibagi 5, dibagi 13 juga 3. Jadi ini dibagi 5, 3, dibagi 13 juga 3. Yang ini berarti ini 3 kali 3 jadi 9. Jadi kalau kita tuliskan ke sini, ini yang ini ya, kita tuliskan. Jadi ini kita faktorkan, kita keluarkan ini. Pi kali 15, kali 13 maksudnya ya. Kali 13 kali 5, ini yang ini kita pisahkan, kita keluarkan. Maka yang ini tadi kan dibagi 5 bagi 13 itu jadi 3 kali 3 jadi 9. Ini yang ini jadi 9, sedangkan yang ini kan sudah keluar semua, berarti dibagi ini 1. Ini. Lalu yang ini jadi ini jadi 8 kali 5. Supaya mudah menghitung ya. Ini ya, 8 kali 5 jadi 40. 40 kali 13 pi. Ini 13 pi. 40 kali 13 menghitungnya gampang kan? Ini 40 kali 10 kan 400. 400 ditambah 120 gitu. Jadi mudah menghitungnya. Nih. 225 ditambah 25 ditambah 520. Sudah ketemu ya. Ini jadi ketemunya ini. Oke. Cukup mudah ya, tidak terlalu sulit. Kita teruskan lagi. Sekarang yang ini soalnya panci ya. Ada sebuah panci yang akan diisi air dengan menggunakan mangkok. Ya. Ukurannya sudah diberitahukan di sini. Ya, sekarang jadi yang ditanyakan berapa kalikah menuangkan air supaya panci itu terisi penuh. Berarti kira-kira sudah terpikir diapakan mengerjakannya? Nah, mari kita sama-sama kerjakan. Berarti kita cukup membagi ya. Jadi volume panci dibagi dengan volume mangkok. Gitu. Nah, volume panci berarti berbentuk tabung, volume mangkok itu setengah bola. Ingat rumusnya? Volume tabung. Nah, jari-jarinya 14 karena di sini alasnya diameternya 28 ya. Sedangkan tingginya 30 ini. Sedangkan ini mangkok setengah bola berarti 2/3 pi, R-nya berarti 6 karena ini 12. Sudah jadi seperti ini ya. Tinggal kita hitung mana yang bisa kita bagi dulu. Ini misalnya ini 3 ya. Kita untuk membagi 6. Ini berarti jadi 2. Lalu pi juga bisa kita bagi. Ini supaya lebih ringkas ya. Sekarang jadi tinggal yang ini 14. Kita pisahkan saja biar lebih jelas. Ya, kita pisahkan ini tinggal masih ada 2. Nah, sekarang tinggal kita bagi lagi. Yang 14 bisa dibagi 2 jadi 7 gitu kan. Lalu yang 14 lagi ini juga sama dibagi 2. Yang ini bisa jadi 7 lagi. Lalu yang 30 bisa dibagi 6. Ini jadi 5. Nah, ya. Sekarang jadi lebih ringkas lagi nih. Jadi ini 7 kali 7 kali 5. Apakah mau menghitungnya 49 kali 5 atau mau 35 kali 7 terserah. Ya, yang jelas nanti hanya tinggal dibagi 6. Ini. Nah, dibagi 6. Ini 245 dibagi 6. Kalau 40 baru 240, maka sisanya masih 5. Jadi 5/6. 5/6 itu sudah hampir 1 ya. 5/6 hampir 1 karena ini berapa kali
menyiduk atau menyiduk lalu menuangkan air ke dalam panci. Jadi di sini 40, masih lebih lagi yang ini hampir 1, jadi sama saja 1 kali menuang lagi, jadi 41 gitu ya. Ya ini sebetulnya mudah kan ya. Oke, sudah? Kita teruskan lagi. Sekarang tinggal soal yang, nah ini sebetulnya sudah pernah ini ya. Dalam soal kesebangunan masih sama saja. Masih ingat di soal kesebangunan waktu itu? Ya, jadi di sini ada 2 buah ember. Pokoknya apa saja nih berlaku ya, berlaku untuk semua bangun ruang. Jadi bangun ruang apa saja. Ini contohnya ember. Ada 2 buah ember sebangun. Kalau sebangun berarti semua ukurannya itu ya perbandingannya sama ya. Di sini yang diketahui volume ember kuning, yang diketahui volume ember kuning, yang ditanya volume ember merah. Nah, jadi kita lihat perbandingannya antara ini yang diketahui ya 30 dan 45. Yang ditanya ember merah, kita tulis dulu yang ember merah. Jadi perbandingan dari yang 45 dulu ini. Perbandingannya kita ambil yang ditanya dulu supaya mudah ya. Jadi di sini 45 berbanding 30. Ini sama-sama dibagi 15 gitu ya. Jadi 3/2 atau 3 berbanding 2. Sudah tinggal kita kalikan saja dengan volume yang diketahui. Di sini ember kuning 160 cm kubik ya. Jadi volume ember merah ini tinggal dikalikan dengan 160. Nah, karena volume, masih ingat kalau volume berarti pangkat 3 ya. Ini perbandingannya jadi pangkat 3. Kalau luas pangkat 2 gitu. Hanya begitu bedanya ya. Sudah, ini 3 pangkat 3 berarti 27, 2 pangkat 3 berarti 8. Jadi seperti ini. Sudah 160 dibagi 8 kan jadi 20. Jadi tinggal menghitung 27 dikalikan 20 ya. Jadi 540 cm kubik. Jadi sebetulnya mudah saja ya. Lagi sekarang ini untuk perbandingan sebetulnya sama seperti tadi. Yang tadi sudah dipakai ya, tadi perbandingan sudah dipakai untuk yang soal ember tadi. Ini hanya untuk menegaskan lagi bahwa kalau perbandingan ini ya perbandingan luas, volume, lalu ini yang ini panjang ya, panjang jari-jari, panjang apa saja Pak, termasuk tinggi dan sebagainya. Jadi untuk contohnya bola, ini contohnya 2 buah bola, yang satu berjari-jari 6 cm, yang satunya lagi 8 cm. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya masing-masing. Kalau perbandingan panjang jari-jarinya ini hanya 6 cm berbanding 8 cm. Karena satuan sama-sama cm bisa dibagi, jadi nanti perbandingan tidak ada lagi satuannya. Ingat ya, perbandingan itu hasil terakhir, tidak ada satuannya, tidak ada FPB-nya, tidak ada pecahan gitu. Jadi ini 6 dan 8 cm-nya jelas sudah tidak ada lagi. 6 dan 8 sama-sama dibagi 2 gitu ya, FPB-nya 2. Maka jadi ketemunya ini 3, yang ini 4. Sekarang apa hubungannya dengan luas? Yang B, sekarang yang B. Luas, kalau kita tulis lagi rumusnya seperti ini. 4πr kuadrat. Nah, R-nya 6 dan 8. Yang sama kita bagi. Ini 4π kita bagi. Jadi sekarang 6 dan 8 sama-sama dibagi 2. Ya. Ini sama-sama dibagi 2. 6 yang ini dibagi 2 jadi 3. Yang ini dibagi, yang 8 ini juga dibagi 2, sama-sama dibagi 2 ya. Ini yang ini 3, yang 8 dibagi 2 juga jadi 4. Ini
Maka di sini hasilnya ini 3-nya jadi pangkat 2, 4-nya juga pangkat 2. Nah, ini jadi seperti tadi yang sudah dipakai ya. Jadi kalau tadi volume, kalau ini luas, pangkatnya 2. Gitu. Sekarang untuk membuktikan yang tadi sekalian ya. Ini volume 4/3 pi R pangkat 3. Jadi begini. Sama lagi, kita bagi yang sama. Ini 4/3 pi, tinggal yang 6. Ini sekaligus saja tiga-tiganya nih. Sama-sama dibagi 2, masalahnya bisa nih. 6 dan 8 sama-sama dibagi 2. Masing-masing yang ini 3, 3, 3, yang ini 4, 4, 4. Gitu. Ya, ini jadi, yang ini jadi 3-nya pangkat 3, 4-nya juga pangkat 3. Itu yang tadi sudah kita pakai ya. Oke, sementara sampai sini mudah-mudahan paham ya. Dan nanti untuk variasi-variasi yang lainnya bisa ya sementara bisa dari buku atau dari yang lainnya, nanti ditambah lagi ya pada pertemuan yang berikutnya. Sampai sini semoga semuanya bermanfaat, semoga semakin lancar, semakin paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.